Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda tetap sehat ya, dan juga tetap semangat. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita masih membahas tentang pecahan. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang merubah berbagai macam pecahan ke pecahan campuran. Semoga setelah pembelajaran kali ini, Ananda dapat bisa merubah berbagai macam pecahan ke dalam bentuk pecahan campuran. Selamat belajar ya Ananda. Selanjutnya kita akan merubah ke pecahan campuran. Untuk lebih jelasnya kita lihat perbedaannya ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Untuk pecahan biasa bentuknya adalah A per B dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Dan untuk pecahan campuran itu bentuknya A, B per C dengan C-nya tidak sama dengan 0. Pecahan biasa dapat dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar dari penyebut. A-nya itu lebih besar daripada B. Jadi yang atas lebih besar daripada yang bawah. Contohnya, misalkan untuk pecahan 9 per 4 ini bisa kita rubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Atas lebih besar daripada bawah. Untuk 19 per 6 juga ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Selanjutnya 6 per 13. Kita lihat di sini pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nah, ini tidak bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Selanjutnya lagi 3 per 5. Ini juga atasnya lebih kecil daripada bawahnya. Jadi ini tidak bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Selanjutnya 37 per 13. Nah, ini atasnya pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. Yang pertama kita akan merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, pecahan biasa dapat dirubah ke pecahan campuran apabila, nah tadi sudah kita bahas ya, pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Contohnya, ubahlah pecahan 23 per 5 ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, caranya kita tinggal membagi pembilang dengan penyebutnya. Jadi kita bagi ya. Di situ pembilangnya adalah 23, penyebutnya adalah 5. Jadi tinggal 23 kita bagi dengan 5. Nah, sekarang kita cari dulu perkalian 5 yang mendekati 23. 5 kali berapa ya? Ya, betul ya, 5 kali 4 ya. Jadi 5 kali 4 itu sama dengan 20. Lalu kita kurangin. Ya. Kita kurangin, 3 dikurangi 0 adalah 3. 2 dikurangi 2 adalah 0. Jadi kita dapat di sini sisanya adalah 3. Ya. Nah, sisanya ini berarti kita taruh di atas. Jadi kita buat dulu seperti ini. Nah, untuk sisanya ini adalah menjadi pembilangnya yang atas 3. Nah, untuk bawahnya karena penyebutnya asalnya 5, jadi tetap 5.
Jadi untuk pecahan campuran dari 23/5 itu adalah 4/3/5. Berikutnya kita akan merubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Caranya kita tinggal merubah ke bentuk A, B per C dengan penyebutnya 10 jika satu angka di belakang koma, 100 jika dua angka di belakang koma, 1000 jika tiga angka di belakang koma, dan seterusnya. Sesudah itu kalau misalkan pecahannya belum sederhana, harus kita sederhanakan. Kita lihat contohnya ya. Ubahlah ke dalam bentuk pecahan campuran. A 1,6 dan B-nya 2,35. Nah, untuk pecahan desimal yang bisa dirubah ke pecahan campuran itu yang depannya bukan 0, tapi 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk 1,6 sama dengan, nah, berarti depannya itu 1 ya. Nah, karena satu angka di belakang koma berarti per 10. 1, 6/10. Ya, jadi tinggal dirubah ke dalam bentuk A, B per C. Kita lihat di sini untuk 6/10-nya itu belum sederhana. Jadi kita bagi dua-duanya. Ya. Untuk satunya jangan dibagi 2, tetap 1. Jadi 1. Nah, 6 dibagi 2-nya adalah 3. 10 kita bagi 2-nya adalah 5. Jadi untuk 1,6 pecahan campurannya adalah 1/3/5. Untuk 2,35, nah, sama dengan kita ikuti cara yang tadi ya. Berarti kita ubah ke dalam bentuk A, B per C. A-nya adalah 2. Untuk B-nya adalah sama dengan 35. Nah, C-nya 100 karena 2 angka di belakang koma. Jadi per 100. Nah, untuk 35/100-nya ini belum sederhana. Jadi kita perkecil, kita bagi dua-duanya itu dengan angka 5. Ya, untuk 2-nya itu tetap, jangan dibagi. 2, nah, 35 kita bagi 5-nya adalah 7. Untuk 100-nya kita bagi 5 adalah sama dengan 20. Jadi, untuk 2,35 pecahan campurannya adalah sama dengan 27/20. Kita akan merubah dari persen ke pecahan campuran. Caranya kita tinggal merubah ke dalam bentuk A, B per C. Nah, karena arti dari persen adalah per 100, maka penyebutnya adalah 100. Kemudian kalau masih belum sederhana, kita sederhanakan. Nah, untuk persen yang bisa dirubah ke dalam pecahan campuran adalah yang di atas 100%. Jadi kalau di bawah 100% itu hanya bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat ya contohnya. Ubahlah bentuk pecahan 124% ke dalam bentuk pecahan campuran. Kita lihat ini untuk persennya di atas 100. Jadi ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Pertama-tama kita artikan dulu ya, 124% itu sama dengan 124/100. Nah, caranya kita ubah ke campuran itu, kita tinggal bagi. Pembilang kita bagi penyebutnya, atau atas kita bagi bawah. Jadi di sini 124, nah kita bagi dengan 100.
Nah, sekarang 100 dikali berapa yang dekat dengan 124? Ya, betul ya, dikali 1 ya. Jadi 1 dikali 100-nya adalah sama dengan 100. Lalu kita kurangkan. Nah, 4 dikurangi 0 adalah 4. Nah, 2 dikurangi 0 juga 2. Jadi 24. 1 kurangi 1-nya 0. Jadi sisanya adalah sama dengan 24. Nah, lalu kita lihat di sini. Kita buat lagi ya. Nah, berarti sisanya kita taruh di atas, yaitu sama dengan 24, dan bawahnya karena 100 tetap 100. Nah, tapi ini belum sederhana. Jadi untuk 124/100 itu sama saja dengan 124/100. Nah, 24/100-nya kita perkecil. Kita bagi dengan 4 dua-duanya, ya. Nah, untuk satunya itu tetap 1, ya. 24 kita bagi 4-nya adalah sama dengan 6. 100 kita bagi 4-nya adalah sama dengan 25. Nah, ini sudah tidak bisa diperkecil lagi. Jadi, untuk 124%, pecahan campurannya adalah 16/25. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar merubah berbagai macam pecahan ke dalam bentuk pecahan campuran. Semoga Ananda bisa paham dan mengerti ya, dan juga semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.